Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa dalam curahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali tahun 2025 ini Allah berikan kemudahan kita untuk bisa terus melanjutkan ibadah kita kepada Allah. Semoga kita semuanya dijadikan Allah termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalnya, dan dijauhkan dari orang-orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kitab Al-Adabul Mufrad kali ini kita akan membahas bab yang ke-21. Bab yang ke-21 ada satu hadis yang ke-42. Imam Bukhari rahimahullah memberikan nama bab ini dengan bab la taqta' man kana yasilu abaka fayutfa nuruka. Bab jangan memutus orang yang pernah memiliki hubungan baik dengan ayahmu supaya cahayamu tidak padam. Jika pada bab sebelumnya sifatnya motivasi, menyemangati agar kita menyambung silaturahim dengan teman-teman, kerabat atau sahabat-sahabat ayah kita, maka pada bab ini beliau memberikan warning agar kita tidak main-main dengan memutus silaturahim orang-orang yang dulunya pernah memiliki hubungan baik dengan ayah kita. Karena itu resikonya adalah dapat memadamkan cahaya iman kita. Nah, jadi ini sifatnya mengingatkan tentang resiko bahaya ketika kita melakukan perbuatan ini. Al-Imam Bukhari mengatakan akhbarana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdullah bin Lahik qala akhbarani Sa'ad ibn Ubadah Az-Zuraki. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam ilmu hadis para ulama memberikan wawasan kepada kita tentang sighah periwayatan. Ketika kita membaca di kitab-kitab hadis, khususnya kitab-kitab induk hadis, kita temukan perawi ketika meriwayatkan hadis itu ada yang menggunakan akhbaroni. Kalau akhbarona itu diartikan dengan mengabarkan kepada kami atau memberitakan kepada kami. Lalu ada juga akhbaroni, memberitakan kepadaku. Nah, di kalangan para ulama hadis ini memiliki makna yang berbeda. Ya. Di beberapa kitab hadis juga kadang-kadang kita mendapati sighah periwayatannya, bentuk periwayatan dengan menggunakan redaksi haddatsana, haddatsani. Bagi ulama yang membedakan kedua redaksi periwayatan itu, mereka mengatakan bahwa ketika seorang ulama dalam meriwayatkan hadis menyampaikan dengan sighah haddatsani, ya, dengan sighah haddatsani atau haddatsana, itu berarti yang bersangkutan hadir mendengarkan langsung di majelis gurunya. Kalau kehadirannya bersama dengan sahabat-sahabat penuntut ilmu lainnya, mereka meredaksikan dengan haddatsana, memberitakan kepada kami. Tapi kalau
menimba ilmunya sendirian, haddatsani, memberitakan kepadaku. Nah, jadi dibedakan antara ketika bersama dengan kawan-kawan penuntut ilmu yang lainnya dengan ketika sendirian. Maka ketika kita membaca dalam hadis ke-42 ini, Imam Bukhari menyampaikan haddatsana, ya, maka mulai dari Imam Bukhari sampai gurunya semuanya menggunakan haddatsana, menggunakan akhbarana, menggunakan kata nahnu. Berarti yang bersangkutan rahimahullah pada saat mendapatkan hadis ini bersama dengan teman-teman lainnya. Nah, seperti kita hadir di majelis ilmu ini tidak sendirian. Itulah mengapa kemudian kita membaca ada perbedaan pengungkapan dengan akhbarana dengan akhbarani. Begitu Sa'ad ibnu Ubadah, dia mengatakan akhbarani Sa'ad ibnu Ubadah, memberitakan kepadaku Sa'ad ibnu Ubadah. Berarti pada saat itu, ya, Abdullah bin Lahiq mendapati, ya, hadis atau mendapatkan hadis ini dari gurunya Sa'ad ibnu Ubadah sendirian. Dan begitulah para ulama mendapatkan ilmu, terkadang ada yang sendirian, ada yang bersama dengan sahabat-sahabat penuntut ilmu lainnya. Anna abahu, sesungguhnya ayahnya, berarti ayah dari Sa'ad yaitu Ubadah. Qala, bercerita, ya, Ubadah bercerita ayahnya, kuntu jalisan fi masjidil Madinah. Dahulu aku pernah duduk di Masjid Madinah. Maksudnya Masjid Madinah ini adalah Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu Masjidil Rasul yang dikenal sekarang dengan istilah Masjid Nabawi. Yang salat pahalanya salat di Masjid Nabawi berpahala 1000 kali lipat dibanding dengan salat di masjid tempat kita ini. Nah, maka di antara masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi dengan sungguh-sungguh, maksudnya dengan sungguh-sungguh merencanakan. Kalau belum cukup, ya, dananya menabung, itu sungguh-sungguh. Menjadi cita-cita, keinginan kuat. Nah, itu adalah 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ini 3 masjid yang kata Nabi, la tusyaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak dianjurkan untuk sungguh-sungguh merencanakan dengan serius mengunjungi masjid di seluruh dunia ini kecuali 3 masjid. Nah, di sini disebutkan Masjidil Madinah adalah Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk bisa mengunjunginya. Amin. Maka ketika aku duduk di Masjid Nabawi ma'a Amr ibn Uthman, bersama dengan Amr ibn Uthman. Amr ibn Uthman ini adalah Amr ibn Uthman ibn Affan. Berarti anak dari sahabat Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Termasuk di antara Khulafaur Rasyidin, sahabat yang mulia, Uthman ibn Affan. Ini anaknya. Jadi aku pernah duduk di Masjid Nabawi bersama dengan Amr ibn Uthman ibn Affan. Sahabat Uthman bin Affan itu, ini dari istrinya yang bernama Ummu Amr. Itu ada 2 anaknya. Di antara anak Uthman itu ada yang namanya Amr, ada yang namanya Umar. Nah, Amr, Uthman. Ada Amr bin Uthman, ada Umar bin Uthman. Maka ketika duduk bersama dengan Amr bin Uthman, famarra bina Abdullah ibn Salam muttaki'an ala bni akhihi. Enggak lama kemudian lewat di tengah-tengah kami seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Salam lewat muttaki'an ala bni akhihi. Kemudian beliau radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, bersandar kepada anak dari saudaranya, keponakannya. Jadi dia bersandar, duduk bersandar, ya, di punggung anak atau di punggung anak saudaranya, itu keponakannya. Siapa Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ini adalah sahabat Nabi yang tadinya dulunya adalah Yahudi. Dia adalah dari
kaum Yahudi Bani Qainuqa. Namanya Abdullah ibn Salam ibn al-Harith. Dan dulu ketika masih jahiliyah, ketika masih Yahudi, masih beragama Yahudi, waktu itu dikenal dengan nama Husain. Husain. Kunyahnya, panggilan akrabnya Abu Yusuf al-Israili, karena dia konon min sulala Israel, dari keturunan dari Bani Israel. Dan beliau masuk Islam pada saat pertama kali Nabi hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau aslama awal hijrah Nabi. Jadi beliau masuk Islam di awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikenal ya keturunan dari Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf adalah bin Yakub, dan dari sanalah kemudian keturunan Bani Israel itu. Ada satu hal yang menarik dari Abdullah bin Salam ini. Abdullah bin Salam ini, karena beliau adalah ya ahli agama orang Yahudi yang menguasai ya, agama Yahudi, yaitu Taurat dan seterusnya, maka beliau orang yang sangat berpengaruh. Beliau masuk Islam, waktu itu sempat dialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dialognya waktu itu beliau nanya kepada Nabi 3 hal. Kata Abdullah ibn Salam, Muhammad, ya, saya mau nanya 3 hal. Dan kalau 3 hal ini bisa dijawab, berarti benar kamu ini Nabi. Apa 3 hal itu? Pertama, dia nanya, ma awwalu asyratis sa'ah. Muhammad, apa tanda pertama, tanda kiamat itu apa? Tanda hari kiamat. Wa ma awwalu ma ya'kul ahlul jannah, dan apa yang pertama kali dimakan oleh ahli surga. Wa min aina yushbihul walad abahu wa ummah, dan dari mana seorang anak itu menyerupai ayah dan ibunya. Nah, pada saat itu Nabi diam, dan gak lama kemudian datanglah Jibril menyampaikan jawabannya. Lalu Nabi menyampaikan jawabannya. Beliau menyampaikan awal asyratus sa'ah, pertama kali tanda hari kiamat adalah fanarun, adalah nar, adanya munculnya cahaya api yang keluar dari timur, yang kemudian fatuh syarun nas ilal maghrib, yang kemudian dari situ kemudian manusia digiring menuju barat. Wa amma awwalu ma ya'kulu ahlul jannah, adapun yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga adalah kabtu hud, yaitu hatinya ikan paus. Wa amma syabah, adapun yang menyerupai anak, ayah atau ibu, itu adalah tergantung kepada sabaqa ma'ur rajul, tergantung kepada mana yang paling banyak air ayahnya atau air ibunya, yaitu sperma ayahnya atau sperma ibunya, itulah yang kemudian menyerupai anak. Nah, setelah disampaikan jawaban itu, langsung kemudian Abdullah bin Salam, asyhadu annaka Rasulullah. Oh, berarti benar kamu ini Nabi Rasulullah. Karena dia ahli Taurat, ahli agama Yahudi, pembesar dari agama Yahudi. Makanya ketika dijawab dengan jawaban seperti itu, langsung beliau bersyahadat. Dan kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal Yahud, kamu perlu tahu bahwa orang Yahudi itu orang yang gak bisa dipercaya omongannya. Dan mereka kalau tahu Islamku, aku Islam, masuk Islam, pasti mereka akan mendustakanku. Nah, karena itu coba kumpulkan orang Yahudi, para pembesarnya, dan kemudian kamu tanya kepada mereka. Maka dikumpulkanlah pembesar-pembesar Yahudi, ya, karena pada saat itu di Madinah sudah ada orang-orang Yahudi.
Maka kemudian Nabi menyampaikan, kalian tahu bahwa aku adalah Nabi. Mengapa kalian tidak mengimaniku? Kata mereka, mustahil. Mustahil kami mengimani Anda. Lalu ditanya, Ayyu rajul ibn Salam. Apa yang kalian tahu tentang Abdullah bin Salam? Bagaimana Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Mereka menjawab, oh dia ini habruna, wabnu habrina, wa alimuna, wabnu alimina. Oh Abdullah bin Salam ini adalah orang alim dari kami. Dia ini tokoh agama kami, yang kami hormati, kami muliakan. Anak dari orang tuanya yang juga alim di tengah-tengah kami. Nah, jadi mereka mengakui keulamaan dalam tanda petik Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Lalu Nabi mengatakan, "Ara'aitum in aslam tuslimun?" Bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya dia masuk Islam, apakah kalian masuk Islam? Qalu a'adzahullah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan ia dari hal itu. Enggak lama kemudian keluarlah Abdullah bin Salam, kemudian mengucapkan syahadat di hadapan mereka, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka langsung para pembesar Yahudi itu berbalik bicaranya di saat yang sama, berubah. Mereka mengatakan, oh dia ini syarruna wa ibnu syarrina. Abdullah bin Salam ini orang terburuk di antara kami, anak dari orang yang paling buruk di antara kami. Wa jahiluna wa ibnu jahilina. Dia ini orang paling bodoh di antara kami, anak dari orang yang paling bodoh di antara kami. Nah, begitulah. Maka kemudian Abdullah bin Salam mengatakan kepada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alam ukhbirka annahum qaumun bad. Bukankah aku telah memberitahu Anda bahwa mereka ini adalah kaum yang enggak bisa dipercaya omongannya. Jadi ini penting untuk kita mengerti ketika kita melihat apa yang terjadi di Palestina saat ini. Jadi kalau hanya sekedar ya, perjanjian dan seterusnya, pasti mereka paling terdepan dalam mengkhianati. Begitulah karakter orang-orang Yahudi. Ya, dan itu sudah diinformasikan langsung oleh tokoh Yahudi yang telah masuk Islam, yaitu Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Nah, jadi bicaranya, ucapannya nggak bisa dipercaya. Dan inilah yang terjadi. Ya, suara-suara tentang hak asasi manusia, apa yang disuarakan oleh berbagai macam lembaga, instansi, bahkan PBB, semuanya diabaikan. Bapak Ibu hafizakumullah, kita lanjutkan. Pada saat itu Abdullah bin Salam bersandar kepada keponakannya. Fanafadha 'anil majlis. Kan beliau melihat ada Amr ibn Utsman ibn Affan. Maka beliau kemudian meninggalkan majelis. Ya. Tsumma 'atafa 'alaihi. Kemudian beliau balik lagi. Nah, beliau meninggalkan majelis, kemudian beliau balik lagi. Faraja'a 'alaihim. Jadi beliau kemudian balik lagi dan kemudian mengatakan, kan di situ ada Amr ibn Utsman ibn Affan yang merupakan anak dari sahabatnya. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi. Nah, ini ada anaknya di situ, Amr. Maka dia mengatakan kepada anaknya, faqala ma syi'ta Amr ibn Utsman. Apa yang kau inginkan wahai Amr ibn Utsman? Kenapa kau Abdullah ibn Salam mengatakan seperti ini? Karena Amr ibn Utsman cuek. Ada Abdullah bin Salam yang melewatinya, mereka cuek, acuh, gak peduli. Maka Abdullah ibn Salam sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahu bahwa di situ ada anak dari sahabatnya, anak dari Sayyidina Utsman bin Affan, maka beliau langsung menegurnya. Kenapa? Karena ini kalau dalam bahasa kita enggak etis. Urusan etika, urusan akhlak. Ini ada orang sepuh, orang tua, sosok sesahabat Nabi kok pada cuek. Dan beliau mengatakan sampai 2 kali, ada riwayat 3 kali.
Apa yang membuatmu seperti ini wahai Amr ibn Uthman? Apa yang kau inginkan wahai Amr ibn Uthman? Jadi mengatakan sampai 2 kali, ada riwayat au thalathan, sampai 3 kali. Ini beliau lihat bahwa ini sesuatu yang enggak etis, yang enggak bagus. Ya, dalam bahasa agama ya sebuah kemungkaran. Ya, meskipun kemungkarannya sifatnya kemungkaran yang ya, sepertinya biasa, tetapi beliau sebagai sahabat Nabi langsung ingin meluruskan. Nah, ini biasanya kita ketika di hadapan anak-anak generasi Z, generasi milenial, itu kadang-kadang suka cuek, suka pada acuh. Nah, ini juga penting pelajaran buat kita untuk mengingatkan kalau ada hal-hal yang kurang tepat, kurang elok, kurang etis, maka kita jangan mendiamkan. Apalagi sebagian orang tua itu dengan dalih biasa, dia masih itulah biasa. Namanya juga anak remaja, namanya juga anak muda. Kadang-kadang kita mencari pembenaran dengan dalih iya anak muda, biasalah, namanya juga anak muda. Termasuk juga anak-anak, kadang-kadang ada perilaku yang negatif, namanya juga anak-anak. Nah, ini tidak boleh. Kita punya kewajiban untuk meluruskannya, tentu dengan cara yang bijak. Maka disampaikan kepadanya, "Ma syi'ta Amr ibn Uthman, apa yang kau inginkan wahai Amr ibn Uthman?" Sampai 2, ada riwayat 3 kali. "Fa walladzi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq." Kata Abdullah ibn Salam, sahabat Nabi ini, demi Rabb, ya, demi Allah, demi Rabb, demi Zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran. Innahu lafi kitabillah marratain. Innahu lafi kitabillah azza wa jalla. Sesungguhnya terdapat di dalam kitabullah. Sampai diulang 2 kali beliau, saking inginnya menasehati, mengingatkan anaknya Sayyidina Uthman ini bahwa telah terdapat di dalam kitabullah apa? La taqta' man kana yasilu abaka fayutfa'u bidzalika nuruka. Janganlah engkau memutus hubungan orang yang dulu memiliki hubungan persahabatan dengan ayahmu, agar itu tidak menyebabkan cahayamu menjadi padam. Bapak Ibu, apakah pernah kita mendapatkan ada ayat dalam Al-Quran dengan bunyi seperti itu? Tidak ada. Lalu kok dikatakan oleh sahabat ini ada dalam kitabullah? Maksudnya adalah dalam kitabullah Taurat. Di dalam kitab Taurat. Nah, ini karena beliau adalah ahli kitab Taurat. Nah, maka maksud kitabullah di sini telah terdapat dalam kitabullah adalah apa? Firman Allah dalam kitab Taurat yang dinukil oleh Abdullah ibn Salam. Makanya karena Abdullah ibn Salam ini dulunya Yahudi, tokoh Yahudi, maka banyak riwayat-riwayat tentang Bani Israel itu bersumber dari beliau karena beliau menguasai kitab suci Taurat itu. Jadi maksudnya adalah ini ada firman Allah di dalam kitab Taurat. Kitabullah di sini adalah maksudnya kitab Taurat. Bapak Ibu hafizakumullah, hadis ini dinilai oleh para ulama dhaif. Dhaifnya hadis ini karena ada perawi yang bernama Sa'ad ibnu Ubadah Az-Zuraki ini yang dinilai majhul, enggak banyak orang kenal. Sa'ad ibnu Ubadah Az-Zuraki ini. Tapi Imam Bukhari tetap meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kenapa? Jadi hadis ini secara sanadnya memang ada dhaif, ada perawi tadi yang dhaif, ya, karena majhul tadi. Tetapi isi hadisnya itu diperkuat oleh hadis-hadis lain yang sahih. Jadi dhaifnya hadis ini diperkuat oleh hadis-hadis lain yang sahih. Dan inilah yang kemudian menjadikan isi hadisnya tidak ada masalah. Karena ada hadis lain sahih yang menyinggung tentang masalah yang mirip dengan ini. Nah, ini yang dalam ilmu hadis ya dikatakan bahwa dhaif itu memang ala darajat. Banyak macamnya, tidak satu jenis. Makanya penting bagi kita
Supaya ketika mendapati hadis dhaif tidak langsung digeneralisir seakan-akan semuanya tertolak. Karena ada hadis dhaif yang dhaifnya ringan. Yang kemudian ada hadis lain menguatkan sehingga dia naik derajatnya kuat karena faktor yang lain. Dan yang menyebabkan hadis dhaif itu menjadi kuat itu ada dua. Yang pertama ada istilah mutaba'at dalam ilmu hadis. Yang kedua syawahid. Mutaba'at itu apa? Mutaba'at itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang sama dari perawi yang lain. Yang menyinggung tema yang sama, konten yang sama. Sehingga dia naik. Nah, ada juga kadang-kadang dikuatkan oleh syawahid. Apa syawahid itu? Syawahid itu ada hadis lain diriwayatkan oleh sahabat yang lain yang menyinggung tema yang sama. Nah, jadi kan kita kadang-kadang kalau baca hadis ada hadis yang bicara masalah yang sama, tapi yang meriwayatkan bukan hanya Abu Hurairah, ada juga sahabat yang lain. Nah, itu namanya diperkuat. Nah, maka ketika ada dhaif yang seperti itu, lalu ada sahabat lain yang meriwayatkan tema yang sama, maka di sini para ulama mengatakan, oh berarti isinya itu nggak ada masalah. Dia dhaif dari sisi sanad ini, tetapi sesungguhnya pesan yang ada di dalamnya tidak ada masalah. Dan ini telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya bahwa urusan ancaman dipadamkan cahaya iman itu sudah disinggung dalam hadis sebelumnya dan itu hadis sahih. Nah, karena itu dari sini kita jadi faham bahwa hadis dhaif itu tidak satu jenis. Sehingga seseorang tidak boleh ketika baru belajar hadis langsung melihat ada hadis dhaif langsung seakan-akan ditolak semuanya. Tidak demikian. Inilah yang mendasari kenapa Imam Bukhari tetap meriwayatkan hadis ini dimasukkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sementara Imam Bukhari ini ulama yang sangat kritis, sangat ketat. Nah, para ulama mengatakan ini karena isinya benar, diperkuat oleh hadis yang lain. Sehingga dengan demikian tidak ada masalah bahwa benar seseorang yang memutus hubungan baik dengan orang yang punya jasa, punya persahabatan, hubungan baik dengan ayahnya, itu bahaya. Apa? Akan dapat dipadamkan cahaya imannya. Tadi cuek, lihat kawannya, ayahnya cuekin aja. Nah, itu bahaya. Meskipun sebagian ulama mengatakan boleh jadi Amr ibn Uthman tadi karena mungkin dulu diajak oleh ayahnya waktu masih kecil sehingga tidak begitu kenal, nggak begitu, mungkin saja. Ya, tetapi ini pelajaran buat kita, ya, untuk anak-anak kita. Ini juga penting. Bagaimana ketika silaturahim mengajak anak-anak kita dikenalkan ini teman ayah ini, nah, supaya mereka bisa melanjutkan kebaikan. Birrul walidain, berbakti kepada kita setelah kita meninggal dunia, dia bisa melanjutkan karena itu bagian dari menyambung silaturahim. Dan manusia terhadap silaturahim itu terbagi menjadi 3. Manusia dalam silaturahim itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan al-wasil yang menyambung, ada al-mukafi, ada al-qati' yang memutus. Nah, yang paling baik itu al-wasil. Al-wasil itu adalah dia enggak ada motif apapun. Pokoknya dia semangat untuk silaturahim. Bahkan dalam kondisi direspon negatif, diputus hubungan, dia tetap menyambungnya. Itu wasil, itu yang pahalanya besar. Ada orang yang mukafi. Mukafi itu apa? Dia mau mengunjungi kalau dikunjungi. Dia mau menjawab teleponnya kalau dia dijawab. Jadi nunggu. Nah, ini mukafi namanya. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan laisal wasil bil mukafi. Orang yang wasil menyambung silaturahim enggak seperti mukafi. Kalau mukafi itu nunggu. Dia enggak pernah datang ke saya, akhirnya dia enggak mau. Dia enggak pernah ngasih hadiah, enggak mau ngasih hadiah. Jadi nunggu. Kalau dia ngasih hadiah, saya kasih hadiah. Dia datang ke rumah, saya datangi rumahnya. Nah, itu namanya mukafi. Kata Nabi, laisal wasil bil mukafi.
orang yang menyambung silaturahim, enggak seperti mukafir. Walakinnal wasil, orang yang wasil menyambung silaturahim itu adalah yang pahalanya besar itu idzan qata'at rahimuhu wasalah. Apabila terputus rahimnya, dia menginisiasi untuk menyambungnya. Nah, yang ketiga al-qati'. Nah, ini bahaya. Yang diancam tidak bisa mencium bau surga yang memutus silaturahim. Nah, termasuk di sini disinggung dalam hadis ini adalah menyambung silaturahim, hubungan baik dengan orang-orang yang pernah hubungan baik dengan ayah kita, teman ayah kita, ya, sahabatnya, mungkin mitra bisnisnya, mungkin teman kantornya, mungkin pernah dulu bersama-sama berjuang, pernah berdakwah bersama, punya program-program dakwah, program kebaikan bersama. Nah, orang-orang ini juga perlu. Nah, ketika memutus hubungan dengan orang-orang yang pernah punya hubungan baik dengan ayah kita, ancamannya, resikonya seperti ini. Dicabut cahayanya. Dan kalau dicabut oleh Allah cahaya kehidupan seorang itu bahaya sekali. Dia menjalani kehidupan dalam kegelapan. Meskipun mungkin secara zahir kelihatan bergelimang dunia dan seterusnya. Tapi hatinya kering, kosong, jauh dari ketenangan, kedamaian. Ini bahaya. Karena dicabut oleh Allah cahayanya. Maka kalau memutus hubungan dengan teman ayah kita saja ancamannya seperti itu, bagaimana dengan memutus hubungan kerabat ayah? Bagaimana memutus hubungan dengan kerabat kita? Tentu ancamannya lebih dahsyat lagi. Nah, kerabat itu ya makanya bule, bude, adik, ponakan dari ayah atau dari ibu. Berarti mimbabi aula, ancamannya lebih dahsyat lagi. Dan inilah yang harus kita waspadai, hati-hati, sebab ternyata ini masalah yang bukan masalah yang sepele, tetapi masalah yang berdampak bagi kebaikan kehidupan seorang. Maka berangkat dari hadis ini, melanjutkan hubungan baik dengan teman-teman ayah, itu akan dapat menerangi kehidupan kita. Sehingga wajah kita bercahaya, rumah tangga kita bercahaya, pekerjaan kita bercahaya. Kalau kita berbisnis juga diberikan cahaya oleh Allah. Sehingga menjadi kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dijauhkan dari kegelapan. Dan itu tanda hidup seseorang senantiasa dalam kebahagiaan, dalam balutan ridho dan barokah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini hal yang penting untuk kita ambil pelajaran, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Semoga orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan orang tua yang masih hidup semoga diberikan kekuatan iman, panjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita bisa terus melanjutkan bil walidain. Dan kalau yang sudah meninggal dunia, semoga Allah mudahkan kita juga untuk terus menjalin hubungan baik dengan kerabat, dengan teman, dengan sahabat dari orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sehingga kita terus dikatakan sebagai anak yang terus berbakti kepada orang tua. Barakallahu fikum. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.